Salam kerahiman. Hari ini kita akan baca dari 268. Adorasi dalam masa kering. Terjadi pada tanggal 11 Oktober 1933 pada hari Kamis. Aku berusaha melaksanakan jam kudus. Kalau kita perhatikan, memang kelihatannya seringnya Suster Faustina melakukan jam kudus pada hari Kamis. Tapi aku mengalami kesulitan besar untuk memulainya. Suatu kerinduan mulai menyayat-nyayat hatiku. Dia ingin melaksanakan jam kudus, tapi dia mengalami kesulitan. Mungkin kita juga pernah alami ya, kalau kita pergi ke adorasi, mau berdoa, mau menyembah sakramen Maha Kudus. Tapi mungkin ada banyak pikiran, ada banyak gangguan. Begitu pula misalnya kalau kita mau kontemplasi atau mau meditasi, ada banyak gangguan. Di sini dikatakan mengalami kesulitan besar untuk memulainya. Pikiranku memudar sehingga aku tidak dapat memahami bentuk-bentuk doa yang paling sederhana sekalipun. Itu yang dialami oleh Suster Faustina. Dan demikianlah doa, atau lebih tepat pergulatan sudah 1 jam lewat. Jadi dia mau adorasi, dia mau berdoa, bahkan dengan doa yang sederhana, doa singkat juga dia mengalami kesulitan, dan itu dialami selama lebih dari 1 jam. Dikatakan 1 jam telah lewat. Lanjut ya. Aku memutuskan untuk berdoa 1 jam lagi. Tapi penderitaan batinku semakin meningkat. Kegersangan dan keputusasaan semakin berat. Itu yang dirasakan oleh Suster Faustina. Dalam 1 jam, yang dia alami ya seperti itu. Ada kegersangan, ada keputusasaan. Kemudian dia katakan, aku memutuskan untuk berdoa 1 jam lagi. Jadi sekarang masuk ke jam yang ketiga. Pada jam yang ketiga ini, aku putuskan untuk tetap berlutut tanpa alas dan penopang apapun. Jadi dia tetap berlutut ya selama 3 jam tersebut. Tubuhku mulai berontak untuk beristirahat. Tapi aku sama sekali tidak mengendur. Jadi dia tetap bertahan. Aku merentangkan tangan dan meskipun tidak mengucapkan sepatah kata pun, aku bertahan dengan kemauan yang kuat. Tidak lama kemudian, aku melepaskan cincin dari jariku dan minta kepada Yesus untuk memandang cincin itu. Yakni tanda kesatuan abadi kami. Dan aku mencurahkan pada Yesus perasaan-perasaan yang memenuhi hatiku pada hari kaul kekal. Kita juga bisa lihat ya, banyak biarawati kita juga melihat memakai cincin. Tidak lama kemudian, aku merasa hatiku diterpa oleh gelombang cinta. Tiba-tiba rohku menjadi damai, indraku menjadi tenang, dan kehadiran Allah memenuhi jiwaku. Lihat ya, perjuangan dari Suster Faustina melakukan adorasi dalam masa gersang. 1 jam, jam yang kedua, dan dia terus bertahan masuk ke jam yang ketiga. Dan kemudian tiba-tiba dia merasakan gelombang cinta. Dan dari semua itu dikatakan, aku hanya tahu satu hal. Inilah Yesus dan aku. Aku melihat dia persis seperti ketika ia menampakkan diri padaku tak lama sesudah kaul kekalku ketika aku melakukan jam kudus seperti ini. Jadi pengalaman dari Suster Faustina pada waktu menyampaikan atau melakukan kaul kekal, dia alami juga hal yang sama pada saat itu. Tiba-tiba Yesus berdiri di depanku dengan jubah terbuka
Seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Matanya mengucurkan air mata dan darah. Wajahnya kotor dan penuh dengan ludah. Kemudian Tuhan berkata kepadaku, mempelai perempuan harus menyerupai mempelai laki-laki. Aku sungguh-sungguh memahami kata-kata ini. Aku harus menyerupai Yesus dalam penderitaan dan penghinaan. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami penderitaan, mengalami penghinaan, Yesus sudah lebih dahulu mengalaminya. Sehingga dia juga sangat tahu apa yang kita alami dengan penderitaan dan penghinaan tersebut. Yesus berkata, perhatikan apa yang sudah dilakukan jiwa-jiwa terhadapku, hai putriku. Dalam hatimu, aku menemukan segala sesuatu yang tidak kutemukan dalam sejumlah besar jiwa yang menolak aku. Kita bisa semakin sadar, semakin tahu bahwa sebetulnya banyak jiwa-jiwa yang menolak Yesus. Dan itu membuat Yesus terluka parah seperti itu. Hatimu adalah tempat istirahatku. Kita juga berusaha ke arah itu, supaya Yesus juga bisa beristirahat di dalam hati kita masing-masing. Aku sering menahan rahmat-rahmat yang besar sampai ke akhir doa. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Kita juga sering mendengar ya, mungkin kita juga mengalami, sudah berdoa dengan sangat khusyuk, berdoa novena, berdoa banyak yang kita lakukan dengan doa yang sungguh-sungguh. Tapi hari ini Yesus memberikan satu pencerahan buat kita semua bahwa Yesus katakan, aku sering menahan rahmat-rahmat yang besar sampai ke akhir doa. Jadi jangan jemu-jemu, jangan putus asa, jangan berhenti berdoa. Terus berdoa. Karena Yesus tadi katakan dengan jelas, aku sering menahan rahmat-rahmat yang besar sampai di akhir doa. Itu menjadi satu pencerahan buat kita semua. Jangan putus asa, mengandalkan Tuhan. Dan kita juga kembali lagi belajar dari Suster Faustina untuk selalu rendah hati. Supaya Yesus pun mau beristirahat di dalam hati kita. Terima kasih. Salam kerahiman.